Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremia Brema Permta Sembiring dengan NIM 2533 016 21 056. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mengenai perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, kita harus tahu dulu pengertiannya teman-teman. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul pirufat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Terjadi di sitosol sel dan merupakan tahap awal respirasi sel. Kemudian pengertian gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, glikoserol, dan asam amino. Nah, ini terjadi terutama di hati dan sebagian di ginjal, terutama saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat puasa. Nah, kita masuk ke perbedaan inti. Glikolisis dan gluconeogenesis adalah dua jalur metabolisme yang saling berlawanan arah. Kalau glikolisis yaitu memecahkan glukosa menjadi energi, sedangkan gluconeogenesis membentuk glukosa dengan menggunakan energi. Kalau digambarkan sederhana, glikolisis glukosa menghasilkan pirufat plus energi atau ATP, sedangkan gluconeogenesis pirufat plus energi atau ATP menghasilkan glukosa. Contohnya, saat kamu habis makan nasi, kadar glukosa dalam darah naik, tubuh langsung melakukan glikolisis untuk mengubah glukosa itu jadi energi. Tapi saat kamu belum makan seharian, tubuh justru melakukan gluconeogenesis, mengambil bahan dari lemak atau otot untuk membuat glukosa baru supaya otak tetap dapat energi. Nah, kita masuk ke perbedaan kondisi tubuh dan hormon. Kedua proses ini bekerja pada kondisi tubuh yang berbeda. Kalau glikolisis aktif saat energi dibutuhkan, terutama setelah makan atau saat aktivitas tinggi, proses ini dikendalikan oleh hormon insulin yang merangsang sel untuk memanfaatkan glukosa. Sedangkan gluconeogenesis aktif saat kadar gula darah menurun, misalnya saat puasa atau tidur lama. Proses ini dikendalikan oleh hormon glukagon dan kortisol yang memberi sinyal ke hati untuk membentuk glukosa baru. Nah, kita masuk ke energi dan arah reaksi. Glikolisis menghasilkan energi dari satu molekul glukosa dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi, ini proses yang memberikan tenaga yang sangat cepat. Sedangkan gluconeogenesis menggunakan energi untuk membentuk satu molekul glukosa. Tubuh perlu 6 ATP, jadi ini proses yang justru menghabiskan energi demi menjaga kadar gula. Lokasi terjadinya glikolisis terjadi di sitosol, semua sel tubuh, terutama sel otot dan hati. Kalau gluconeogenesis terjadi di hati dan ginjal, sebagian reaksinya di mitokondria dan sebagian di sitosol. Nah, jenis reaksi kalau glikolisis bersifat katabolik, yaitu memecahkan molekul besar atau glukosa menjadi molekul lebih kecil atau pirufat. Kalau gluconeogenesis bersifat anabolik, yaitu membangun kembali molekul besar atau glukosa dari bahan kecil seperti asam amino dan laktat. Kita masuk ke enzim yang berperan. Ada 3 tahap irreversibel di glikolisis yang diganti oleh enzim khusus pada gluconeogenesis. Yang pertama, heksokinase diganti oleh glukosa 6-fosfatase. Yang kedua, fosfofruktokinase diganti oleh fruktosa 1,6-bisfosfatase. Yang ketiga, pirufat kinase diganti oleh pirufat karboksilase plus PEP karboksikinase. Enzim inilah yang memastikan kedua jalur tidak berjalan bersamaan, jadi energi tidak terbuang sia-sia. Nah, jadi kesimpulan, glikolisis dan gluconeogenesis seperti dua sisi mata uang, yang satu memecahkan glukosa untuk memberi energi, yang satu lagi membentuk glukosa untuk menyediakan energi di waktu berikutnya. Keduanya bekerja bergantian agar tubuh tetap seimbang, tidak kelebihan atau kekurangan gula darah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.